Ya, nama saya Pak Makasau, alamat Desa Pising, Kecamatan Dongki, Kabupaten Sopeng. Aktivitas saya sehari-hari selama ini ya di budidaya ulat sutra. Kalau saya budidaya ulat sutra dari kecil, dari umur 10 tahun. Ini kan dari turun temurun dari nenek saya, bapak saya, kemudian ini kan sudah mendarah daging mungkin diri saya. Untuk sekarang jenis yang dari produksi Cina. Oke, jadi kalau prosesnya mendapatkan bibit, kita kan ada mitra orang Cina tinggal di sini, kemudian kita dikasih talur ini kayak ini talurnya. Proses pemeliharaannya dari menetas. Menetas itu dari talur dikalorkan di tempatnya ada memang tempat khususnya, memang dari tanah 10 hari dari kulkas atau dari tempat khususnya baru menetas. Umur 3 hari setelah menetas sudah mulai istilahnya instar pertama, namanya itu instar pertama, proses ganti kulit. Dari 2 hari setelah tidur pertama ganti kulit, tidur kedua lagi ganti kulit lagi. Istilahnya antara tidur dengan tidur pertama dengan tidur ketiga, istilahnya itu tadi ya. Jadi ya pertama, jadi umurnya kita di orang Cina itu pelihara, kasih ke ulat, dia pelihara dari menetas sampai umur 10 hari baru disalurkan ke petani. Jadi disalurkan ke petani, dipelihara selama 15 hari baru mengokong. Alatnya yang dibutuhkan yang pertama persiapan kandang, alat pengokoran kayak ini, pengokorannya seperti ini dan tempat kita bongkong, kemudian tikar, kaporit, kapur itu yang dibutuhkan. Kendalanya di sini yang predatornya seperti cicak, kadal, kata, toke, ayam, burung, itu predatornya. Kemudian masalah anunya, pantangannya saja semua jenis pestisida, pantangannya semua. Kemudian kondisi alam, jadi kalau kelembaban terlalu dingin itu tidak terlalu cocok juga. Di suhu 20 sampai 30 paling bagus. Dulu sebelum kerjasama dengan Cina rentas sekali. Kalau selama kerjasama bermitra dengan Cina ndak terlalu, karena dia orang Cina, dia kan banyak jenis talur, dia sudah tahu kalau bulan musim begini pakai talur begini, jadi dia sesuaikan dengan kondisi cuaca. Harga kisarannya kalau kopong, mau dijual kopong sekarang harga 60.000 per kilo. Kalau mau jual menang sekitar 750.000 sampai 850 per kilo menang. Dia juga jadikan benang, tapi dia orang Cina sekarang tidak terlalu fokus di tekstil, dia fokus di pakai macam bahan kendaraan, baju anti peluru. Itu tidak terlalu fokus di ini karena kebutuhan perkembangan kendaraan sekarang terlalu tinggi. Di kewalahan, makanya itu orang Cina ke sini, dia kan kewalahan lahan di sana, jadi masuk ke Indonesia cari lokasi. Jadi kalau ulat baru menetas misalnya hari pertama menetas, dia makan daun dari pucuk ke sampai lembar ketiga, baru kemudian diiris kayak mau potong kayak sayur kecil. Jadi prosesnya itu dari apa namanya, dari menetas sampai hari ketiga, baru tidur.
Kalau di proses penjualan kepompong terbagi 3 sortirannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kelas 1 yang nggak bagus dan bersih, kemudian yang kelas 2 yang double itu, yang double maksudnya dua ulat di dalamnya, kemudian yang kelas 3 yang agak-agak lembek, dan kemudian yang agak-agak kotor. Harga yang kelas 1 60.000, yang kelas 2 45.000, yang paling jelek 70.000. Ada di sini, ada di sekitar sini. Masih ada 2. Yang jelas petani sutra di Sopeng sisa 14 orang. Macam parfum, tidak bisa macam pestisida, obat nyamuk itu apa? Dia lebih sensitif di bahan kimia. Dia lebih, seandainya dia lebih suka yang busuk daripada ya agak menyengat, baunya agak harum, atau yang penting ada bahan-bahan kimianya seperti macam racun, pestisida. Itu pantangannya. Kalau dampaknya di lingkungan, inilah budidaya ya yang paling ramah sama lingkungan. Kalau menurut saya tidak ada dampak negatifnya di lingkungan. Maka bahkan kalau dampak positifnya, ini kan merupakan tanaman konservasi, penahan erosi, tidak membuat apa jadi banjir apa tanah longsor. Inilah komoditas yang paling ramah lingkungan bagi saya. Khusus murbei, cuma murbeinya banyak jenis, ada banyak jenis. Di ulatnya, kalau daun murbei banyak sekali. Ini yang seperti ini jenis multipolis. Yang ini Raja Wali. Ada juga model lama dulu yang Nigra. Banyak sekali jenisnya. Ada lagi jenis baru yang dari Cina sekarang yang paling bagus kualitasnya. Kita makan jam penting murbei. Ya, kalau pesan saya khusus pemerintah, mohonlah dibantu dan diperhatikan petani sutra. Kemudian khusus kendala kita sekarang di petani sutra, jatah pupuk subsidinya dicabut sama pemerintah. Kita tidak dapat jatah pupuk. Mohon dibantu bagaimana caranya kita bisa makan dengan petani-petani lain. Karena ini kalau saya pribadi, inilah komunitas paling menjanjikan. Kalau menurut saya inilah tanaman yang paling cepat mendapatkan hasil komoditas. Kalau khusus pendapat saya.